Timnas Indonesia versus Kamboja. Garuda terlalu perkasa dan sering pesta gol. Pesan berkelas Sandy Walsh usai gagal bela Timnas Indonesia. Sinteyong tunjuk Nova Arianto jadi pelatih Timnas U23 di SEA Games 2023. Rafael Struijk dapat peringatan dari Ketua Umum PSSI jelang dinaturalisasi. Sekop dan kardus warnai sesi latihan Timnas Vietnam jelang Piala AFF 2022. Sandy Walsh harus menunda membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ini dikarenakan Kevin McClellan masih punya jadwal 3 pertandingan, yakni di Piala Belgia pada tanggal 21 Desember dan Liga Belgia pada tanggal 24 dan 8 Januari 2023. Dengan berat hati Sandy Walsh menyampaikan pesan berkelas. Pesan itu terlihat dari unggahan Indra Safri yang menampilkan pesan singkat. Saya akan terus berdoa dan mendukung Indonesia di semua turnamen dan pertandingan. Tulis pesan Sandy Walsh yang terpampang di unggahan Indra Safri. Jelang turnamen, Sinteyong justru mencoret kedua nama pemain tersebut. Indra Safri pun menjelaskan bahwa Sandy dan Elkan Bagot akhirnya dicoret dari skuad Garuda karena tak mendapatkan izin dari klub. Ya betul, tak dapat izin, ujar Indra Safri. Dengan begitu, Sinteyong mencoret kedua nama pemain ini sepenuhnya bukan karena penampilan mereka. Piala AFF 2022 ini tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya ke timnas. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sudah memutuskan meminta Nova Arianto menjadi juru taktik Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dia akan menunjuk asisten pelatihnya, tetapi tetap di bawah kendali Sinteyong. Sinteyong tidak akan memegang Timnas U23 di SEA Games 2023 sebab bentrok dengan Piala Dunia U20 2023. SEA Games 2023 digelar pada 5-17 Mei 2023, sementara Piala Dunia U20 akan dimulai pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan melawan Kamboja yang sangat sempurna menjelang duel antara keduanya di fase penyisihan grup A Piala AFF 2022. Dari semua catatan pertemuan tersebut, skuad Garuda memang terlalu perkasa untuk bisa diimbangi oleh pasukan Angkor atau julukan Timnas Kamboja. Adapun pertemuan terakhir antara skuad Merah Putih melawan pasukan Angkor terjadi pada fase penyisihan grup A Piala AFF 2022. Duel yang berlangsung di Bison Stadium Singapura pada 9 Desember 2021, Indonesia sukses menang 4-2. Timnas Indonesia versus Kamboja ini akan berlangsung pada Jumat 23 Desember 2022 di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia memiliki catatan yang sangat impresif ketika berjumpa Kamboja, sebab tak ada satupun kekalahan yang dialami skuad Merah Putih. Dari seluruh rekor tersebut, Timnas Indonesia juga pernah mencatatkan kemenangan dengan skor yang cukup telak saat berjumpa Kamboja. Yang pertama pada kualifikasi Piala Asia 2000, Indonesia menang telak dari Kamboja dengan skor 9 Indonesia dan 2 Kamboja. Yang kedua babak penyisihan Piala AFF 2004 yang dulu masih bernama Piala Tiger. Sekali lagi Indonesia menang dari Kamboja dengan skor 8 Indonesia dan 0 Kamboja. Kemudian pada ajang SEA Games 1995, Indonesia versus Kamboja menang telak dengan skor 10 Indonesia 0 Kamboja. Pertemuan Zainuddin Amali, Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino membahas persiapan Piala Dunia U20 Indonesia tahun depan. Menurut Erick, Qatar dapat menjadi contoh penyelenggaraan Piala Dunia yang sukses. Salah satu tolak ukur kesuksesan tersebut adalah Qatar dalam menyajikan pesta olahraga yang meriah, sekaligus memperkenalkan keindahan budaya Islami lewat sepak bola. Semoga penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun depan Indonesia bisa menyamai atau bahkan bisa melebihi kesuksesan Qatar. Amin, ujar Erick Thohir. Stadion utama Gelora Bung Karno tidak terisi penuh karena dari izin yang keluar jumlah penonton di SUGBK harus dibatasi. Piala AFF dapat dihadiri penonton dengan jumlah terbatas, tulis laporan PSSI. Harga-harga tiket tersebut kemudian ramai mendapatkan tanggapan dari supporter di media sosial karena dianggap terlalu mahal untuk bisa mendukung Timnas Indonesia.
Namun tampaknya tanggapan itu sekedar reaksi biasanya. Tak sedikit netizen yang menyuruhkan tetap akan membeli tiket meski mahal demi menyemangati tim asuhan Sinteyong. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memberikan komentarnya setelah Muhammad Ferrari tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Terkait keputusan pencoretan Ferrari, Thomas Doll memberikan komentarnya. Datangnya Muhammad Ferrari membuat dia bisa memiliki opsi pemilihan pemain pada sisa laga Liga 1 putaran pertama. Semua tim punya masalah seperti kami, yang kehilangan beberapa pemain. Kemudian terkait target pelatih asal Jerman ini menegaskan jika sisa laga akan coba mereka maksimalkan. Terbaru, pelatih asal Korea Selatan ini memberikan apresiasi kepada pemerintah karena 2 laga tersebut bisa dihadiri penonton. Apalagi, dengan dukungan supporter DSU GBK bisa menambah motivasi bagi pemain demi mencapai target juara di Piala AFF 2022. Terima kasih ya, terima kasih banyak kepada Pak Menpora dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan izin seperti ini akan menjadi dukungan dan semangat para pemain. Terima kasih sekali lagi semua menjadi satu untuk membantu kami, kata Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menyambut baik kehadiran Rafael Struijk. Ia bahkan menganggap pemain asal Belanda itu sebagai anaknya sendiri. Rafael Struijk mencuri hati pelatih Sinteyong melalui golnya untuk timnas Indonesia U20 saat melakoni uji tanding dalam rangkaian training camp di Spanyol beberapa waktu lalu. Ia pun memperingatkan Rafael Struijk untuk memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia U20. Jika Anda sudah bergabung, saya harap betul-betul bisa memberikan yang terbaik kepada timnas di Piala Dunia U20 tahun 2023, kata Iwan Bule. Kemeriahan turnamen Piala AFF 2022 kembali menyita perhatian negara Korea Selatan. Hal ini tak lepas karena keberadaan Sinteyong, Park Hang-seo, dan Kim Pang-gon. Ketika juru taktik tersebut merupakan sosok penting bagi sepak bola negeri gingseng. Hadirnya ketiga pelatih tersebut di Piala AFF edisi ke-14 kali ini mendapatkan sorotan dari salah satu stasiun televisi ternama Korea Selatan. Adalah SPS atau Seoul Broadcasting System yang dipastikan bakal menyiarkan pertandingan Piala AFF melibatkan ketiga pelatih tersebut. Dicoretnya Sandy Walsh dan Elkan Bagot ini pun menarik reaksi dari media Malaysia Makan Bola. Sandy Walsh tidak bisa memperkuat timnas karena tidak dilepas klubnya. Elkan Bagot memutuskan untuk tidak ikut serta karena ingin membantu klubnya Gillingham FC keluar dari zona degradasi. Tulisnya kemudian. Meski kedua pemain tersebut absen tak membuat Sinteyong pesimis. Ia yakin di skuad Garuda yang ada bisa menggantikan peran dari kedua pemain tersebut. Skuad Garuda hanya diperkuat oleh 3 pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat, Mark Roth, dan Elijah Spasojevic. Jordi Amat memuncaki daftar pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai pasar sebesar 1 juta euro atau sekitar 16,5 miliar rupiah. Kedua ditempati oleh Mark Roth dengan 450.000 euro atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kemudian ada Elijah Spasojevic, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Ketiganya sama-sama memiliki harga pasar senilai 325 juta euro atau sekitar 5,4 miliar rupiah. Melewatkan Piala AFF 2022, Zaki Ashraf menegaskan jika hal itu tidak membuatnya kecewa. Gagalnya Zaki memotivasinya untuk lebih baik lagi demi menembus skuad Garuda. Buat saya pribadi sebenarnya saya tidak kecewa, tapi ini jadi motivasi bagi saya untuk jadi lebih baik lagi, kata Zaki Ashraf seusai pertandingan melawan PSIS Semarang. Zaki menegaskan jika saat ini akan fokus untuk turnamen selanjutnya. Yakin pada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selepas namanya dicoret, Zico Sori belum buka suara. Namun ia men-share postingan menggelitik di laman akun Instagram pribadinya Senin 19 Desember 2022. Pemain 19 tahun itu mengunggah cuplikan video yang menampilkan dirinya saat berseragam timnas Indonesia U20. Ada gambar burung Garuda dan tulisan Candy Ball dalam postingan tersebut. Penyerang PIC Zualit disebut belum memenuhi kriteria Sinteyong untuk dinaturalisasi. Sementara Rafael Struijk dipastikan akan dinaturalisasi. Timnas Vietnam telah menjalani sesi latihan kedua di Laos Sport Complex, Laos Minggu sore waktu setempat. Namun genangan air besar muncul di lapangan latihan. Kemungkinan besar hal itu dikarenakan staf pengelola menyiram lapangan terlalu banyak dan sistem drainase tempat latihan tidak berfungsi dengan baik.
Park Hang-seo tampak menggunakan sekop untuk menampung dan memindahkan genangan air. Sementara para asisten pelatih terlihat merobek kardus minuman untuk membantu Park Hang-seo mengatasi genangan. Duel antara Kamboja kontra Filipina ini bakal tersaji di Stadion Marodok Techo, Kamboja, Selasa 20 Desember 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan pembuka akan dilanjutkan dengan mempertemukan timnas Thailand melawan Brunei Darussalam. Duel antara Thailand kontra Brunei Darussalam akan berlangsung di Stadion KLVA Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa 20 Desember 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Duel ini memang akan terlihat jomplang karena kekuatan kedua tim yang tak setara. Thailand jelas jauh lebih diunggulkan di atas kertas ketimbang Brunei Darussalam. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking memberikan komentarnya jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam pada pertandingan grup A Piala AFF 2022 Selasa 20 Desember. Kami menghormati tim lawan dan jangan remehkan setiap tim yang harus kita hadapi, kata Alexander Polking dari laman Instagram timnas Thailand @changsuk. Polking menambahkan jika mereka sudah mempersiapkan kompetisi ini dengan maksimal. Selain itu, mereka memiliki waktu berlatih hingga 2 pekan dan banyak pemain sudah menunjukkan kualitasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.